Halo, salam sehat teman-teman semua. Ini gue langsung bikin videonya, pertandingan hasil-hasil pertandingan dari Premier League. Jadi memang seru banget ya, dua pertandingan yang berlangsung hari ini, dua pertandingan nggak big match ya, tapi melibatkan dua kontender utama untuk merebut juara Premier League musim ini, berakhir dengan kemenangan. Jadi gue akan bahas hasil dari Manchester City yang berhasil dengan mudah mengalahkan Newcastle. Ini juga sangat penting pertandingan ini sebenarnya buat Newcastle juga ya, dalam upaya mereka untuk mempertahankan posisi di empat besar yang kelihatannya pelan tapi pasti mulai kesetelan pabrik. Dan juga tentunya hasil dari Emirates Stadium luar biasa. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Arsenal berhasil melewati turbulence yang nggak berhenti-berhenti menghampiri Arsenal dalam upaya untuk bisa juara pertama kali dalam 19 tahun terakhir ya. Jadi gua akan mulai sedikit dari City, baru nanti gua akan lari ke Arsenal ya, karena sekali lagi emang kita tahu semua dua tim ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi City menang 2-0 dengan Newcastle menang cukup mudah, tapi ada dua catatan di sini yang menarik adalah Haaland kembali gagal mencetak gol saat tampil di Etihad Stadium sejak terakhir tanggal 22 kalau nggak salah, 22 Januari terakhir dia mencetak hat-trick. Terakhir itu dia tanggal 22 melawan Wolverhampton, dan itu terakhir dia mencetak gol di Etihad ya. Walaupun tentu saja ini tidak mengubah hasil akhir pertandingan, City mendapatkan 3 poin. Dan artinya selama beberapa jam City dan Arsenal ini sempat hanya terpaut dengan 2 poin ya. Jadi apa ya, semacam memberikan pressure, dan ini nggak tahu ya apakah kebetulan atau enggak, membuat akhirnya Arsenal juga agak gugup ya. Anyway, 2-0 dari City lahir dari atau gol-golnya ya. Ini lahir dari Foden dan juga dari Bernardo Silva, asis dari Haaland. Nah, untuk Foden sendiri dia mencatatkan sebagai pemain termuda yang mencetak 50 gol di Premier League ya. Jadi easy win buat City ya. Nah, sekarang itu dia. Apakah mungkin pressure ini membuat Arteta menjadi gugup? Gua nggak tahu. Yang jelas ada beberapa fakta menarik yang akan kita gali bersama ya di pertandingan melawan Bournemouth. Pertama tentu mental ya. Di awal-awal pertandingan mereka sudah harus tertinggal 1-0 melalui gol yang sangat cepat ya. Ini gol tercepat kedua dari Premier League. Ya tadi gua pas pertandingan gue dengar komentator mengatakan 9.11. Jadi 911. 9 detik 9,11 detik. Ya aku nggak tahu ya siapa yang tercepat ya, mungkin nanti sebentar lagi kita akan lihat di berbagai lini media. Tapi anyway, ini mengatakan banyak hal ya, bahwa Arsenal itu kurang fokus di awal-awal pertandingan. Mungkin juga feeling, kalau gue melihat secara makro, ada sikap underestimate dari kubu Arsenal. Entah ini, gue rasa sih dari Arteta ya. Kenapa? Karena dari line up pun yang kita lihat gini. Jadi 5 pertandingan terakhir ini ya, kita lihat 5 pertandingan terakhir Arsenal itu kalah 2 kali di Premier League, menang 3 kali, dan 2 kali kalah itu saat Arteta mencoba untuk eksperimen yang menurut gue agak terlalu gambling, yaitu dia taruh Tomiyasu di kanan. Ya, waktu lawan City, Tomiyasu ditaruh di kanan, kemudian dia juga menyebabkan salah satu gol yang error dia dari De Bruyne ya. Dan bukan hanya itu, tapi juga dia beberapa kali mendapatkan expose di areanya. Nah, kemarin juga mungkin feeling gua ya, karena Arteta menganggap bahwa lawannya ini hanya Bournemouth. Bournemouth itu peringkat berapa? Bawah kalau nggak salah, bahkan paling bawah mungkin ya. Iya, nomor 1 paling bawah. Jadi peringkat 19. Jadi dia mau mencoba sedikit eksperimen. Tapi kan hasilnya lu lihat ya. Dan 1-0 di awal pertandingan banget, dan ini membuat jadi susah. Memang setelah itu dia sadar. Kemudian di awal babak kedua, memasuki babak kedua, dia tarik itu Tomiyasu, kemudian digantikan Ben White. Cuman kan sudah jadi berat tugasnya. Sudah jadi rapat ini pertahanan Bournemouth, sehingga kita lihat berkali-kali Arsenal menggempur, dan memang tidak mudah ya. Ini juga ujian kesabaran. Artinya dengan ball possession mencapai hampir 80% lebih ya, bertahan total habis-habisan Bournemouth. Bahkan mereka sempat mendapatkan gol kedua ya dari Senesi, dan ini membuat akhirnya
Arteta mengeluarkan kartu as. Nah, disinilah ada salah satu kelebihannya juga yang harus kita berikan apresiasi atau credit point apa? Kedalaman skuad Arsenal, kemudian juga motivasi Arteta kepada para pemain cadangan. Karena gue dalam satu momen pernah lihat potongan videonya itu bagaimana Arteta itu memompa semangat para pemainnya, terutama pemain cadangan. Kira-kira dia mengatakan gini, kalian walaupun pemain cadangan harus setiap suatu saat harus selalu siap setiap saat, karena tidak pernah tahu kapan kesempatan itu dibutuhkan atau kapan kesempatan itu akan datang kepada kalian untuk main dan di momen seperti apa. Dan kemarin kita lihat bagaimana peran dari pemain second line ya, sebenarnya bukan second line lah, pemain yang bukan diharapkan bisa mencetak gol justru mencetak gol. Ben White mencetak gol dan asisnya dari Reiss Nelson. Nah, jadi itu tadi pergantian pemain dari Tomiyasu ke Ben White bukan hanya lebih solid ya, terlepas dari ada kebobolan tadi, tapi juga Ben White secara literally memberikan kontribusi dalam bentuk gol. Dan itu tadi asisnya dari Reiss Nelson. Dan sebelumnya juga ada gol dari Emil Smith-Rowe. Ini pemain yang yang gue rasa ini juga menjadi salah satu masa depan Arsenal. Jadi kalau di MU punya Garnacho, di Arsenal ada Emil Smith-Rowe. Emil Smith-Rowe ini masuk menggantikan Leandro Trossard ya, karena cedera. Oke, itu ya. Jadi dia memberikan assist kepada Thomas Partey 2-1, kemudian Ben White golin, assist dari Reiss Nelson. Jadi assister dari 2 gol pertama dan kedua Arsenal itu dari pemain lapis kedua atau pemain cadangan. Nah, kemudian Reiss Nelson sendiri yang akhirnya di menit-menit terakhir menciptakan gol yang sangat luar biasa setelah bertubi-tubi mungkin gue nggak tahu lah berapa shot on goal yang dilepaskan sama Arsenal ya. 8 shot on goal, tapi jangan lupa upayanya attempt-nya itu sampai totalnya itu 18, karena ada yang mentok kaki lah, ada yang melayang apa segala macem. Dan memang untungnya ya ada gol gol match winner di detik-detik terakhir yang akhirnya membuat pressure itu yang tadinya benar-benar ada di pundak para pemain Arsenal akhirnya luruh ya, karena kita tahu sejam atau 2 jam sebelumnya City berhasil memepet Arsenal dengan kemenangan 2-0 dari Newcastle. Nah, jadi itu tadi kedalaman skuad, kemudian juga bagaimana pelatih itu bisa memompa semangat para pemain. Jadi pelatih itu bukan hanya dituntut untuk pintar mengatur formasi apa segala macam, tapi motivasi juga perlu ya, karena bayangkan pemain cadangan seperti Reiss Nelson yang sebenarnya penampilannya cukup bagus lah gitu ya. Kemudian dia tahu artinya dia punya kemampuan, dia tahu, tapi mungkin dia harus antri ya, karena hierarki sekarang pemain lain masih ada di sana, masih ada Martinelli, masih ada Saka yang lebih senior, dan dia sabar. Ini tentunya perlu skill juga, pendekatan humanis ya dari Arteta yang gue pikir ini salah satu kelebihan dia ya. Jadi nggak percuma dia dipinjamkan ke Hoffenheim dan juga ke Feyenoord, dan ini seperti mengingatkan gue dengan Saliba juga ya, tapi Saliba lebih lama, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun dia dipinjamkan, kemudian sekarang lebih matang. Dan tentunya dengan kemarin dengan kemenangan kemarin yang sensasional, menurutku sensasional ya, walaupun satu catatannya adalah jangan terlalu underestimate. Tentunya ini semakin membuka cakrawala juga, artinya di 3 barisan penyerang Arsenal ini semakin banyak opsi. Ada Smith-Rowe dengan Martinelli di posisi sana, bahkan dengan Reiss Nelson juga, bahkan dengan Trossard, dan nanti juga kalau Gabriel Jesus balik semakin lengkap nanti komposisi Arsenal ya. Jadi luar biasa, walaupun sekali lagi ini belum mengatakan apapun. Beda hanya 5 poin, dan nanti tanggal 27 April kalau nggak salah ya. 27 April City dan Arsenal akan ketemu. Nah, ini akan jadi penentuan karena beda 5 poin. Kalau nanti Arsenal kalah di pertandingan tersebut, maka bedanya menjadi tinggal 2 lagi ya. Walaupun tentunya gue sebagai fans Arsenal berharap yang sebaliknya. Dan juga tentunya ini soal mental ya. Jadi ini penting banget. Jadi 5 poin belum menentukan apapun ya. Nah, terus apalagi tinggal kita lihat. Kita lihat jadwal sedikit Arsenal. Mereka akan menghadapi siapa setelah ini? Ada Sporting Lisbon ya. Jadi Europa League mereka akan main tanggal 10, tapi waktunya cukup lama, dan kemudian akan away ke Fulham, dan kemudian balik lagi ke Emirates untuk menghadapi Sporting Lisbon. Habis itu lawan Crystal Palace dan Leeds. Cukup bagus ya, cukup enteng, walaupun sekali lagi hati-hati, 2 kekalahan bukan 2 kekalahan, tapi ya katakanlah
dua kebobolan Arsenal dalam 5 laga terakhir, itu salah satu penyebabnya adalah menurut gua Arteta agak underestimate ya dengan menampilkan Tomiyasu di kanan. Mungkin kalau dalam situasi tertentu boleh saja dia tampil, dia dimainkan misalnya sudah 3-0 atau 4-0, tapi dalam kondisi yang masih awal sebaiknya memang gunakan the winning team, don't change the winning team kalau kata Adi Gyum yang pernah kita dengar. Dan satu lagi sebelum gua tutup, mungkin ini adalah satu data yang perlu dicermatin juga. Arsenal musim ini hanya 3 kali mencatatkan clean sheet saat tampil di Emirates Stadium ya. Dan ini juga menjadi catatan tersendiri. Jadi mereka itu lebih banyak justru tampil lebih solid lini pertahanan ketika away. Ya, jadi ini juga sama mungkin menunjukkan bahwa Arsenal agak overconfidence ketika tampil di Emirates sehingga akhirnya lawan mudah menjebol ya, walaupun tentunya tidak semua kebobolan tersebut berakhir dengan kekalahan. Jadi Arsenal itu clean sheet 3 kali ketika melawan Forest tahun lalu bulan 10, kemudian ketika 0-0 dari Newcastle Januari, dan kemarin ketika mengalahkan Everton 4-0 ya. Oke, jadi itu dulu. Gue langsung buat hanya mungkin sekitar setengah jam setelah pertandingan selesai. Pertandingan antara Arsenal dan juga Bournemouth, dan juga tadi gue round up sedikit ya hasil City dan Newcastle yang menang easy win dari Newcastle dengan skor 2-0. Oke, terima kasih sudah nonton. Selamat hari Minggu dan ciao.